Gusto ko na matikman yung mga sausage. Yung sausage mo, ano naman? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dev, yang merupakan pemain basket terkenal yang dikala itu sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah sponsor. Finally, anong petsa na? Just Marie, apprentice ko. Di sana terlihat Dev sangat tertarik dengan fotografer magang yang bernama Marie. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya berpacaran. Sedangkan di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lila. Dan ia merupakan penggemar berat dari Dev yang selalu update berita terbaru dari idolanya tersebut. Diceritakan Dev mengalami cedera parah yang mengakibatkannya pensiun dini dan beralih profesi sebagai staf pelatih basket, sekaligus membuka usaha makanan siap saji. Mr. Baller to Mr. Beast. Hingga tak terasa 4 tahun pun telah berlalu, di mana Dev dan Marie kini telah menikah dan sedang mempersiapkan kehadiran si buah hati. Namun kebahagiaan mereka sirna begitu saja dikala dunia mengalami pandemi yang membuat usaha Dev bangkrut dan dipecat sebagai staf pelatih akibat liga basket yang berhenti tanpa kepastian. Dampak dari semua itu membuat Marie menjadi stres dan keguguran akibat permasalahan ekonomi tersebut. Dev lantas menyarankan agar menjual kedua rumah mereka untuk biaya bertahan hidup. Namun Marie menolaknya dikarenakan Dev tidak memberikan solusi yang terbaik sehingga membuat Marie semakin emosi kepadanya. Hindi ko gusto mawala ng trabaho. Hindi ko alam na magsasara pala yung mall. Pero Dave, mag-isip ka! Mal! Tak berselang lama Dev mendapat orderan makanan dari seseorang dan janjian bertransaksi di keesokan harinya. Ternyata yang memesan makanan tersebut ialah si Lila. Terlihat Dev terpesona pada pandangan pertama hingga membuatnya menjadi sangat salah tingkah. Yung sausage mo. Tama. Di satu sisi Lila yang kini telah dewasa tentu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan ia pun lantas mengajak Dev untuk makan bersama-sama. Yung mga sausage. Dev pun langsung mengajak Lila ke rumah pribadinya yang lain dan di sana mereka pun saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Di mana Lila bercerita jika ia merupakan selebgram dan berterus terang sudah menjadi penggemar berat Dev sejak sedari kecil. Bahkan mereka pernah dekat, namun di sana Dev berkata jika ia tak ingat sama sekali dikarenakan sudah terlalu lama. Lila juga mengatakan jika ia tahu mengenai istri Dev yang saat ini sedang merintis usaha bunga hias dan sedang bekerja sama dengan bibi sahabatnya yang memiliki kedai kopi. Perbincangan mereka berlangsung cukup lama, disertai minum-minum bersama yang membuat Lila kepanasan dan memberi kode keras kepada Dev untuk mengecasnya. Dev yang kebetulan sudah lama tidak mendapat asupan nutrisi lantas tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan sesudah itu mereka pun akhirnya cangkul-mencangkul bersama-sama. Seusai kerja kelompok, secara diam-diam Lila memfoto kedekatan mereka tanpa Dev sadari. Bahkan setiba di rumah, Dev selalu ditelepon oleh Lila yang membuatnya risih dan langsung memblokirnya karena takut aksinya itu ketahuan oleh Marie. Tentunya hal tersebut membuat Lila menjadi emosi dan secara diam-diam mengikuti Dev di keesokan harinya hingga ke tempat kerjanya. Saat bertemu dengan Dev, Lila meluapkan emosinya dikarenakan idolanya itu kabur begitu saja. Dev lalu meminta maaf dan menjelaskan jika ia sudah berkeluarga, serta menganggap itu semua hanyalah cinta satu malam saja. Pasensya na. Pero mahal ko ang asawa ko. Lila yang tak terima diperlakukan seperti itu, ia pun lantas pulang dan langsung curhat di sosial medianya mengenai perilaku dari idolanya tersebut. Siya yung nagkamali. Lalu di keesokan harinya saat Lila datang ke kedai kopi sahabat bibinya itu, ia tak sengaja bertemu dengan Marie. Mereka pun berkenalan dan singkat cerita menjadi teman yang sangat akrab. Marie lantas menyadari jika video viral yang ia tonton ialah sosial media dari si Lila dan menanyakan apa yang terjadi. Di sana Marie belum tahu jika curhatan itu untuk Dev suaminya sendiri.
Lila lalu mengatakan jika itu hanya curhatan biasa kepada seseorang yang menyakitinya. Mendengar hal tersebut membuat Mari menjadi kasihan dan lantas menyemangatinya. Sejak menerima perhatian kecil itu, Lila kini berbelok dan menaruh hati kepada Mari. Sepulang ke rumah, Mari melihat Dev begitu berantakan yang ternyata sedang memakai narkoboy. Mari saat emosi di saat ekonomi yang sedang tak menentu, Dev justru menghamburkan uang dengan membeli barang haram tersebut. Dev pun beralasan jika ia membeli itu untuk menghilangkan stresnya sejenak. Namun Mari tidak terima. Argumen dari Dev yang membuatnya semakin emosi dan lalu pergi meninggalkan Dev begitu saja. Mari pun kembali ke kedai kopi dan mengajak Lila bertemu. Guna menghilangkan stresnya, Mari lantas meminta Lila untuk menjadi model fotonya, di mana hobi yang telah lama ia tinggalkan pasca menikah dahulu. Perlahan-lahan Mari mulai suka kepada Lila. Di sana ia pun bertanya apakah Lila sekarang memiliki pacar atau tidak, sembari memberi kode jika dulu ia merupakan seorang lesbiola. Mendengar hal itu, Lila tanpa berbasa-basi langsung mengecas Mari di tempat tersebut. Esok harinya Mari mengundang Lila untuk datang ke rumahnya. Saat melihat foto Dev, Lila kembali emosi dan mencoba meninggalkannya di sana. Beruntung Mari datang tepat waktu dan menggagalkan aksi Lila tersebut. Lila lantas berterus terang jika dulu ia pernah kerja kelompok bersama dengan Dev. Melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Lila membuat Mari menjadi emosi dan langsung mengusirnya seketika. Mari yang sudah lelah dengan perilaku Dev kemudian meninggalkannya dan pergi ke tempat Lila untuk menghilangkan stresnya sejenak, sembari meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Sesudah beres kerja kelompok, ia pun kembali pulang ke rumah dan berdebat dengan suaminya. Di sana Mari berkata jika ia sudah tahu semuanya, dan Mari jujur kalau ia juga melakukan hal yang sama untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Dev sangatlah marah, dan ketika akan menyemes Mari, untungnya Lila datang tepat waktu. Dev pun meluapkan emosinya kepada Lila, dan di saat ia lengah, Mari menyemesnya hingga membuat Dev pingsan seketika. Sesudah Dev sadar, Mari pun berkata jika Lila akan tinggal bersama dengan mereka, dan di sana Mari berkata jujur jika ia mencintai mereka berdua. Dev sangat terkejut dan menganggap hal itu adalah perbuatan yang tidak benar. Namun Mari tidak peduli dengan semua ucapan dari suaminya tersebut. Sesudah itu hari demi hari mereka lalui bersama-sama. Dev yang awalnya belum bisa menerima, pelan tapi pasti ia kini mulai terbiasa. Dikarenakan Mari mengajak mereka untuk gotong royong kerja kelompok bersama-sama. Dan film ini pun selesai.